Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan memasuki materi bab 5, yaitu terkait dengan materi teks tanggapan. Teks tanggapan misalnya ketika teman kalian sedang debat di depan kelas, kemudian kalian menanggapi pernyataan teman kalian. Nah, tanggapannya itu bisa berupa kritik, pujian, saran, ataupun ketidaksetujuan. Contoh lain, ketika kalian bermain Instagram, pasti ada dong postingan foto dan video yang menarik. Kemudian kalian memberikan tanggapan ataupun respon, yaitu berupa like ataupun komentar. Dan komentarnya itu bisa berupa kritik ataupun saran. Yang dimaksud dengan teks tanggapan itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sambutan terhadap ucapan, baik lisan maupun tulisan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan teks tanggapan adalah menilai atau menganalisis teks sastra, berita, artikel, atau karya seni, bisa berupa kritik, pujian, dan sanggahan. Selanjutnya, teks tanggapan memiliki ciri umum. Yang pertama, dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan memengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan sebagainya. 2. Mengutamakan aspek persuasif. 3. Penyampaian efektif atau tidak bertele-tele. 4. Bagian resume disusun secara kronologis atau berurutan. Adapun syarat teks tanggapan adalah pertama, objek. Objek berarti harus menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang sesungguhnya, fakta, dan kenyataan. 2. Santun. Kata santun berarti cara menyampaikan tanggapan itu harus berdampak positif, di mana tanggapan itu sebaiknya disampaikan dengan cara yang baik, sopan, dan bermartabat. Sebelum memberikan tanggapan, tentu kita harus memahami dulu fakta atau hal yang akan kita tanggapi. Dengan demikian, tidak akan terjadi kesalahpahaman dan tanggapan tersebut bermanfaat bagi orang lain. Walaupun tanggapan kita berupa sebuah kritikan, tetap harus menggunakan sopan santun yang baik dan benar. Selanjutnya, poin B, menyimpulkan isi teks tanggapan. Dalam hal konteks menyimpulkan informasi, hal ini berarti apa yang ingin disimpulkan harus sesuai dengan teks yang dibaca. Adapun langkah menyimpulkan isi teks tanggapan yang pertama adalah membaca paragraf. Jika kita menyimpulkan teks tanggapan, sebaiknya kita mengerti isi teks tersebut terlebih dahulu. Caranya adalah dengan membaca seluruh teks dengan seksama dengan cermat. 2. Menentukan kalimat utama atau pokok pembicaraan setiap paragraf. Nah, setelah membaca teks tanggapan, tentukanlah kalimat utamanya. Dengan menentukan kalimat utama, kita dapat menyimpulkan isi suatu paragraf. 3. Membuat simpulan. Setelah menentukan inti paragraf, susunlah kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebuah simpulan yang benar. Nah, untuk membuat suatu simpulan yang baik dan dapat dimengerti, ada beberapa hal kriteria yang harus diperhatikan. Di antaranya, simpulan merupakan hasil analisis dari paragraf yang sudah dibaca. 2. Simpulan harus menggambarkan isi paragraf. 3. Simpulan hanya berisi hal-hal yang terdapat dalam paragraf. Perhatikanlah sebuah contoh kesimpulan. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit yang masih alami tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik, yang menjadikan lukisan ini istimewa. Berbicara mengenai menyimpulkan, maka pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus dijawab. Pertama, karya apa yang ditanggapi, yaitu karya seni berupa lukisan kebun cengkeh.
2. Siapa yang menghasilkan karya tersebut? Yaitu Afandi. 3. Siapa yang menanggapi? Yaitu penulis seorang pemerhati karya seni. 4. Bagaimana bentuk tanggapannya? Yaitu berbentuk pujian terhadap karya seni yang diciptakan oleh Afandi. 5. Bagaimana cara menanggapinya? Nah, di sini penulis mendeskripsikan karya Afandi dan menyampaikannya apa yang menjadi kelebihan dari lukisan tersebut, seperti pada paragraf yang sudah kita baca tadi. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak pembahasan mengenai teks tanggapan. Semoga video pembelajaran kali ini bisa membantu pemahaman kalian dalam belajar mandiri di rumah masing-masing. Jika masih ada yang kurang dipahami, silahkan langsung ditanyakan melalui grup mata pelajaran bahasa Indonesia. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.